warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang terhormat Bapak Kasatupa Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Madias Kusin Dwi Hananto SIK Mhum. Yang kami hormati para PJU Stupa Lemdiklat Polri, yang kami hormati para pembimbing dan para penguji Prokap SIP 53 Gelombang 1 tahun anggaran 2024. Perkenalkan, saya Junaid Jonathan Syahaya SH, Nosis 2024 0303 1667. Siswa Sekolah Pembentukan Perwira Angkatan 53 Gelombang 1 tahun 2024. Tepatnya kami dari kelompok Prokap 123. Peningkatan kinerja Unit Reskrim Polsek Samarinda Seberang dalam mencegah tindak pidana pencurian curanmor guna terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif menjadi judul yang saya pilih dalam tugas produk karya akhir perorangan. Adapun beberapa gambaran yang menjadi latar belakang dalam pengambilan judul tersebut antara lain sebagai berikut. Dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, perumusan tujuan kepolisian tidak lagi dikaitkan dengan pencapaian tujuan pertahanan, tetapi telah secara tegas dinyatakan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri. Selanjutnya, terjadi pula perubahan dalam perumusan tugas kepolisian yang diatur dalam Pasal 13 mengenai tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia. Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Peristiwa ini sering terjadi. Kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar di antara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketentraman dan keamanan dalam masyarakat. Tindak pidana pencurian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya yaitu unsur objektif, ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada perbuatan dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur-unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Selanjutnya dalam kaitannya dengan dasar hukum tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana peningkatan kinerja Unit Reskrim Polsek Samarinda Seberang dalam mencegah tindak pidana pencurian curanmor dalam terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif. Sehingga dari pertanyaan tersebut memunculkan persoalan. Mengingat belum diketahuinya Unit Reskrim Polsek Samarinda Seberang dalam mencegah tindak pidana pencurian curanmor guna terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif atau buruk atau kurang. Belum diketahuinya peningkatan Unit Reskrim Polsek Samarinda Seberang dalam mencegah tindak pidana pencurian curanmor guna terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif. Belum diketahuinya langkah antisipasi terhadap risiko yang berdampak pada kegagalan Unit Reskrim Polsek Samarinda Seberang dalam mencegah tindak pidana pencurian curanmor guna terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif. Selanjutnya berkenaan dengan ruang lingkup dalam penulisan produk karya akhir perorangan ini dibatasi pada pengambilan data di Polsek Samarinda Seberang dengan judul Peningkatan Kinerja Unit Reskrim Polsek Samarinda Seberang dalam mencegah tindak pidana pencurian curanmor guna terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif ditinjau dari aspek sumber daya manusia, upaya pemecahan masalah, dan manajemen risiko. Kemudian mengenai maksud dan tujuan dari penulisan produk karya akhir perorangan ini adalah dimaksudkan memberikan gambaran tentang peningkatan kinerja personil Unit Reskrim Polsek Samarinda Seberang dalam mencegah tindak pidana pencurian curanmor guna terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif, serta ditujukan sebagai bahan masukan di lingkungan Polri kinerja personil Unit Reskrim Polsek Samarinda Seberang dalam mencegah tindak pidana pencurian curanmor guna terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif. Adapun metodologi penelitian yang dilakukan dalam pembahasan dan penelitian ini adalah metode analisis deskriptif serta metode pengamatan dan wawancara, sedangkan daftar pertanyaan angket digunakan sebagai dasar penyusunan analisa masalah dan pemecahannya. Produk karya akhir perorangan ini disajikan dengan menggunakan sistematika penulisan pada bab 1 berisi pendahuluan, pada bab 2 berisi kondisi faktual, pada bab 3 upaya pemecahan masalah, dan terakhir pada bab 4 merupakan penutup. Selanjutnya untuk menggambarkan kondisi faktual mengenai gambaran kondisi peranan peningkatan kinerja Unit Reskrim Polsek Samarinda Seberang saat ini dapat kami jelaskan sebagai berikut. Dari sisi kuantitas, kondisi sumber daya manusia Unit Reskrim Polsek Samarinda Seberang saat ini masih belum sesuai dengan DSP atau daftar susunan pegawai. Dari sisi kualitas, kurang optimalnya pengetahuan atau knowledge, keterampilan, skill, serta sikap dan perilaku atau attitude. Pada dukungan sarana dan prasarana, Unit Reskrim Polsek Samarinda Seberang dinilai kurang memadai. Serta metode dan mekanisme pelaksanaan Unit Reskrim Polsek Samarinda Seberang dalam mencegah tindak pidana pencurian curanmor guna terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif belum berjalan sesuai harapan. Melihat gambaran kondisi faktual tersebut, penting untuk memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut, yang dianalisa menggunakan metode strengths, weakness, opportunist traits atau SWOT atau SWOT, yang dijabarkan berdasarkan pembagian kategori internal maupun eksternal. Pada kategori internal, adanya piranti lunak, motivasi dari pimpinan, motivasi dedikasi penyidik, serta adanya reformasi birokrasi menjadi poin kekuatan atau strength.
Sementara pada kelemahan atau weakness ditunjukkan dengan masih kurangnya pelaksanaan, lambatnya penanganan, kurangnya kemampuan penyidik, dan masih mengulur waktu. Kemudian pada kategori eksternal dijabarkan melalui gambaran faktor sebagai peluang dan kendala, di mana adanya kerjasama FKPM, LSM, serta harapan masyarakat menjadi peluang. Sedangkan faktor ilmu pengetahuan, kebutuhan hidup yang meningkat, serta tingkat pendidikan masyarakat yang menjadi kendala. Melalui gambaran kondisi faktual serta analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, selanjutnya dapat semakin jelas dirumuskan beberapa poin permasalahan, antara lain: 1. Kurang meningkatnya unit reskrim Polsek Samarinda Seberang dalam mencegah tindak pidana pencurian curanmor guna terwujudnya situasi kamtipmas yang kondusif dalam menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak peredaran atau tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. 2. Belum meningkatnya dalam melakukan tindakan pertama dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap pencegahan tindak pidana pencurian curanmor yang berada di wilayah Samarinda Seberang. 3. Belum meningkatnya personil unit reskrim Polsek Samarinda Seberang melakukan pemanggilan orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, serta mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan suatu perkara tindak pidana curanmor. 4. Belum meningkatnya administrasi unit reskrim Polsek Samarinda Seberang yang merupakan penata usahaan dan segala kelengkapan yang diisyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan, meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional, maupun pengawasan penyidikan. Selanjutnya, dampak dari poin permasalahan tersebut memberi dampak di antara lain: lambatnya penanganan suatu kasus tindak pidana dan kurangnya informasi yang diberikan dalam perkembangan suatu kasus, sehingga memunculkan adanya keluhan atau komplain dari masyarakat berupa pelayanan yang lambat bagi penyidik. Pengawasan dan pengendalian serta koordinasi terhadap proses penyidikan tindak pidana kurang meningkat, sehingga terindikasi masih adanya penyidik menyalahgunakan kewenangan. Masih adanya perpanjangan penahanan terhadap tersangka dalam proses penyidikan dikarenakan dalam menentukan delik formil dan delik material masih kurang tepat, sehingga dalam melaksanakan tugas percepatan penyelesaian tindak pidana belum berjalan sesuai dengan harapan. Adapun upaya pemecahan yang dapat dilakukan sebagai langkah tindak lanjut terhadap poin permasalahan yang telah dirumuskan tersebut adalah dengan menggunakan metode antara lain Dikbangpes, peningkatan kinerja, disiplin, pelatihan, sosialisasi, binrohtal, perubahan mindset dan kultur set, reward and punishment, dukungan sarpas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasan. Selanjutnya, pada bagian akhir dalam penyampaian tugas produk karya akhir perorangan yang saya buat ini, dapat saya ambil kesimpulan antara lain: A. Kurang optimalnya sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas unit reskrim Polsek Samarinda Seberang dalam mencegah tindak pidana pencurian curanmor guna terwujudnya sit kamtipmas yang kondusif. Maka diharapkan adanya peningkatan dukungan sumber daya manusia baik secara kuantitas sesuai dengan DSP maupun kualitas dari aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan kondisi sumber daya manusia unit reskrim Polsek Samarinda Seberang dengan membangun kekuatan personil sesuai DSP dan meningkatkan kualitas personil melalui pendidikan umum, pendidikan kepolisian, Dikbangpes, pelatihan-pelatihan, memberikan reward and punishment atau penghargaan dan sanksi hukuman, perubahan mindset dan kultur set, dan pengawasan serta pengendalian yang melekat dalam pelaksanaan tugas. B. Dukungan anggaran unit reskrim Polsek Samarinda Seberang dalam mencegah tindak pidana pencurian curanmor guna terwujudnya sit kamtipmas yang kondusif belum memadai. Diharapkan adanya peningkatan dukungan anggaran pada unit reskrim Polsek Samarinda Seberang dalam mendukung pelaksanaan tugas. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan dukungan anggaran melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan mengusulkan melalui Renja agar pada tahun berikutnya termuat dalam DIPA atau daftar isian penggunaan anggaran dan tercantum dalam RKKR. C. Dukungan sarana dan prasarana unit reskrim Polsek Samarinda Seberang kurang optimal. Diharapkan optimal dukungan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan membuat rencana kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung tugas baik jumlah, syarat, teknis material, fasilitas, dan jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas. Melalui Renja mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga dalam pelaksanaan tugas terdukung sarana dan prasarana yang modern. Serta rekomendasi yang disusun antara lain sebagai berikut. A. Disarankan kepada pimpinan unit reskrim Polsek Samarinda Seberang dimohon dalam perekrutan personil yang akan ditempatkan di unit reskrim Polsek Samarinda Seberang agar dilakukan tes pemahaman peraturan tentang kode etik profesi kepolisian, tata cara sidang, tata cara penyidikan, tata cara penyelidikan, dan juga terkait pemahaman terhadap undang-undang yang berlaku. B. Disarankan kepada pimpinan unit reskrim Polsek Samarinda Seberang dimohon adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas di lapangan yang tertuang dalam DIPA atau adanya dukungan anggaran operasional berasal dari dana non-APBN dalam mencegah tindak pidana pencurian curanmor guna terwujudnya sit kamtipmas yang kondusif.
C. Disarankan kepada pimpinan unit reskrim Polsek Samarinda Seberang adanya dukungan sarana dan prasarana yang modern sehingga dalam mendukung tugas-tugas kepolisian dapat berjalan optimal. D. Disarankan kepada pimpinan unit reskrim Polsek Samarinda Seberang kiranya dengan melakukan pengawasan terhadap mekanisme dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas secara efektivitas kerja melalui perbaikan kinerja pelaksanaan tugas dalam unit reskrim Polsek Samarinda Seberang dalam hal mencegah tindak pidana pencurian curanmor guna terwujudnya Sit Kamtipmas yang kondusif. Demikian pemaparan produk karya akhir perorangan dengan judul Peningkatan Kinerja Unit Reskrim Polsek Samarinda Seberang dalam mencegah tindak pidana pencurian curanmor guna terwujudnya Sit Kamtipmas yang kondusif. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi.